Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2227-2229. Ledakan-ledakan-ledakan. Kedua kekuatan itu saling berhadapan, makin lama makin sengit di dalam tubuh. Semakin banyak darah mengalir dari sudut mulut Lin Yan. Faktanya, sedikit Yuan Li inilah yang menyebabkan luka-luka pada Lin Yan, seolah-olah seorang Kaisar Xuan terus-menerus membombardirnya. Tetapi Lin Yan terkejut saat mengetahui bahwa dengan cara ini, dia dapat menempa organ dalamnya, bahkan meridian dan tulangnya pun terus-menerus ditempa. Waktu juga berlalu lambat seperti ini. Pada hari ini, Lin Yan mengalami terlalu banyak kegagalan. Namun akhirnya, seberkas cahaya mulai bersinar di dalam dantian. Ini Yuan Li. Meskipun dibandingkan dengan kekuatan spiritual, ia sangat lemah. Itu seperti setetes air di lautan, tapi tetap saja ada. Yuan Li dapat tetap berada di dalam tubuh. Wow! Ketika Lin Yan berhasil, senyum muncul di bibirnya. Tetapi kemudian, satu demi satu gambaran menyerbu ke dalam pikiran Lin Yan, dan ki dalam tubuhnya terus mengalir, seolah-olah ada semacam ingatan yang menerobos rintangan dan memenuhi otak Lin Yan. Apakah saya benar-benar memiliki kehidupan lampau? Lin Yan menggertakkan giginya, dan lebih banyak darah mengalir keluar. Hampir seluruh pikiranku seakan hancur saat itu. Namun Lin Yan memaksa dirinya untuk menahan diri. Pada saat ini, energinya stabil, lalu ingatannya menghilang. Namun pada akhirnya, Lin Yan menangkap jejaknya. Apakah saya pernah ke sini sebelumnya? Melihat jalan kuno berbintang ini, Lin Yan merasa sangat familiar dengannya, seolah-olah dia telah berjalan melewati setiap sudut tempat ini. Rasa familiar yang tiba-tiba dengan tempat ini seperti kembali ke rumahnya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Namun, pada akhirnya, itu hanya perasaan. Segala hal lainnya sulit ditangkap. Apakah karena berlatih teknik Tiani hal ini terjadi? Atau karena jalan berbintang kuno ini? Di alam Tiangeng, meskipun beberapa gambaran aura muncul dari waktu ke waktu, aura tersebut tidak pernah sekuat kali ini. Tetapi tidak seorang pun dapat menjawabnya. Namun, ketika Lin Yan melihat ke arah itu, tatapan matanya menjadi lebih dalam. Setelah mengalami kejadian tadi, Lin Yan semakin merasakan kekuatan pemanggilan dari arah itu. Menarik kunjungan saya sendiri. Ledakan. Namun, bagaimanapun juga, ada bahaya besar di area ini, jadi kita perlu terus memperkuat kekuatan kita. Ketika Lin Yan mengambil tindakan pada saat ini, kekuatan spiritualnya meledak dan dia segera mengedarkan kekuatan Yuannya. Ledakan. Ketika kedua kekuatan ini saling bersentuhan, suara ledakan tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Sama seperti di sini, tempat ini dibombardir dengan hebat oleh kekuatan dahsyat Kaisar Xuan. Fiuh. Adapun Lin Yan, karena serangan balik dari penggunaan kekuatan tersebut, tubuhnya menderita, darah mengucur keluar, wajahnya sangat pucat, organ-organ dalamnya tampak bergeser, dan perutnya bergejolak. Dia hampir muntah darah lagi. Begitu dahsyat, Lin Yan berkata diam-diam. Kekuatan Yuan dan kekuatan Ling bertabrakan, tetapi tidak menimbulkan kekuatan besar, dan riak energi juga sangat umum. Namun, jika Yuan Li dan kekuatan spiritual seseorang bersentuhan, hasilnya akan berbeda, akan tercipta kekuatan yang sangat besar dan dahsyat seperti yang terjadi tadi. Ini seharusnya menjadi kekuatan orang-orang kuat di pihak lain, bukan? Meskipun Lin Yan tidak mencapai alam pantai seberang, ia menguasai sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang kuat di pantai seberang. Hanya kuat dengan pihak lain. Dibandingkan dengan mereka, aku masih sedikit lebih lemah dalam Yuan Li dan Ling Li. Tetapi Lin Yan juga tersenyum, karena segala sesuatunya dapat dilakukan. Kemudian, selama kamu terus mengembangkan kekuatan Yuanmu di sepanjang jalan, mungkin tidak akan lama sebelum tingkat kekuatan Yuanmu dapat mencapai tingkat yang sama dengan tingkat kekuatan spiritualmu. Memanggil. Begitu dia memikirkan ini, sosok Lin Yan berubah menjadi aliran cahaya dan langsung bergegas keluar. Di hadapan kami berdiri sebuah menara besar yang megah. Menara itu seluruhnya hitam, seakan-akan terbakar oleh api. Namun, tak seorang pun berani meremehkannya, sebab menara ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Di menara ini terdapat tanda-tanda dan garis-garis belang-belang, dan hingga kini belum ada seorang pun yang berhasil menguraikannya. Dan di depan menara ini, ada terlalu banyak orang berkumpul. Di luar menara, berdiri sebuah prasasti batu.
Orang bermarga Lin, mati saja. Prasasti batu dan menara ini adalah dua kekuatan yang sepenuhnya berbeda. Konon katanya prasasti batu ini juga mengandung kekuatan yang dapat mencapai langit dan menekan praktisi dari segala arah. Namun setelah kedatangan menara ini, kekuatan pada prasasti batu tersebut sulit dilepaskan. Seorang kultivator berbicara sambil memegang sebuah buku kuno. Hal ini tercatat dalam buku-buku kuno, dan sudah sangat tua. Apakah Anda mengatakan bahwa menara ini muncul dengan sendirinya? Banyak orang memandang pemuda yang memegang buku kuno itu. Lelaki itu mengangguk dan berkata, ya, di masa lampau, entah berapa puluh ribu tahun yang lalu, mungkin 2 juta tahun yang lalu. Di era seperti itu, menara ini muncul di jalan kuno berbintang. Setelah menara itu muncul, kekuatan prasasti batu itu melemah. Untuk sesaat, banyak praktisi menatap menara itu dengan sangat terkejut. Ini bukan sesuatu dari jalan berbintang kuno. Tapi dari manakah menara ini berasal? Merasakan tatapan banyak orang, pemuda itu tersenyum, seperti seorang sarjana yang lemah. Dia berpakaian seperti seorang sarjana, dan memegang pena cinabar di tangannya. Dia menggambar di buku kuno dan berkata, jangan lihat aku, ada begitu banyak catatan dalam buku kuno ini, tapi kurasa itu seharusnya dari benua Tianshuan, kan? Benar saja, menara semacam ini pasti berasal dari benua Tianshuan. Jangan menyanjung benua Tianshuan milikmu. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu berasal dari wilayah langit berbintang kuno milikku? Bagaimanapun, jalan langit berbintang kuno terhubung ke domain langit berbintang kuno. Semua yang ada di dalamnya pasti milik domain langit berbintang kuno milikku. Saat ini, hanya para kultivator dari domain langit berbintang kuno milikku yang dapat memanjat pagoda ini. Jika kultivator dari alam lain berani datang, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Di depan pagoda ini, banyak praktisi dengan bentuk aneh berteriak keras. Terlebih lagi, anggota klan bintang yang kuat dari domain langit berbintang kuno melepaskan kekuatan di tubuh mereka, yang segera mengejutkan semua orang. Sarjana itu juga mengerutkan kening, tetapi dia melihat ke menara dan bergumam, jiwaku sebenarnya ditekan oleh menara ini. Jiwanya sangat kuat. Jurus utamanya adalah kekuatan mental, yang jika dikonversi ke istilah alam Tiangeng, adalah kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa ditekan oleh menara ini. Mungkinkah menara ini dapat meredam kekuatan jiwa? Jika ini benar, maka menara ini memang sangat berharga. Lagi pula, pada titik ini, sangatlah sulit untuk meredam kekuatan jiwa. Menara macam apa ini? Sarjana itu masih terkejut, lalu ia teringat sesuatu. Dulu ada bagian yang hilang dari menara abadi yang asli di benua Tianshuan. Mungkinkah itu menara itu? Namun tidak, warnanya, bentuknya, tingginya, dan sebagainya semuanya berbeda. Sementara cendekiawan itu tertegun, Lin Yan melangkah maju. Begitu dia tiba, tubuh Lin Yan sedikit gemetar. Matanya tidak hanya terpaku pada menara. Dia bahkan melihat prasasti batu itu. Orang bermarga Lin, mati saja. Keempat kata ini begitu kuat ketika ditulis, seolah-olah telah ada selama jutaan tahun, dan masih belum terhapus oleh kekuatan jalan berbintang kuno. Dapatkah dibayangkan kekuatan macam apa yang dimiliki oleh kultivator yang menulis kata-kata ini? Siapa yang meninggalkan kata-kata ini saat itu? Tangan Lin Yan juga mengepal sedikit lebih erat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Ali mengubah namanya. Apa yang terjadi di masa lalu? Mengapa begitu banyak kekuatan yang mengincar klan Lin? Namun, saat Lin Yan menatap menara itu, dia merasa sangat familiar. Faktanya, salah satu kekuatan yang memanggil Lin Yan berasal dari menara ini. Ini adalah salah satu kekuatan yang menarik perhatianku, kata Lin Yan dalam hati. Tapi mengapa demikian? Meski aku merasakan firasat yang tak asing, aku tidak tahu dari mana datangnya menara ini. Berani maju ke depan. Kalian hanya mencari kematian. Teriakan marah terdengar dari depan. Hu Guang, kenapa kau tidak mengizinkan kami masuk? Bukankah kalian, para kultivator dari domain langit berbintang kuno, terlalu sombong? Kau memang kuat, tetapi benua Tianshuan kami tidak kalah, kami punya sekte Tianshuan. Seorang kultivator dari benua Tianshuan langsung berkata, Sekte Tianshuan, jika kau murid mereka, aku bisa mengizinkanmu masuk. Kami tidak ingin bermusuhan dengan Sekte Tianshuan. Bahkan jika kau dari Paviliun Ming atau Paviliun Wangtian, kau bisa masuk. Namun jika bukan,
kau akan mati jika melangkah maju. Hu Guang dari domain langit berbintang kuno berteriak dingin, dan suaranya berubah menjadi cahaya bintang, langsung memenuhi area tersebut. Ini adalah sebuah pencegah ledakan, dan pada saat ini, beberapa tokoh berjalan keluar. Menara ini dapat digunakan untuk mengolah kekuatan jiwa. Jika kita memindahkan menara ini dan membawanya ke klan kita, itu pasti akan memungkinkan keturunan kita untuk terus membuat terobosan dalam mengolah kekuatan jiwa. Ini adalah pria yang kuat, yang setidaknya telah mencapai tingkat Kaisar Xuan. Dia tampak sangat tua, tetapi matanya bersinar, dan dia memiliki pandangan serakah terhadap menara ini. Ledakan. Dia mengambil tindakan langsung dan melepaskan kekuatan dengan tujuan untuk memindahkan menara itu. Bang! Namun saat ia hendak melancarkan gerakannya, tiba-tiba sebuah tenaga dahsyat terlepas dari menara dan langsung mengenai tubuh lelaki tua itu. Ah! Sesaat kemudian, sebuah suara menyedihkan terdengar, dan kemudian jiwa lelaki tua itu hancur seketika, dan tubuhnya jatuh ke tanah, lebih mati daripada mati. Apa? Melihat pemandangan ini, banyak praktisi merasa takjub. Dia pria yang sangat kuat. Akibatnya, menara itu melepaskan kekuatan dahsyat yang bahkan orang sekuat itu tidak dapat menahannya. Menara ini adalah menara abadi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan kemudian seorang lelaki tua lainnya keluar. Lelaki tua ini tampak semakin tua. Tuan Wan. Menatap kultivator ini, banyak orang gemetar dan membungkuk padanya. Tuan Wan. Bahkan Hu Guang pun terkagum-kagum saat melihat kultivator ini. Yang lebih tua dari Akademi Langit Berbintang. Cendekiawan itu juga tercengang. Tuan Wan, bisakah Anda melihat misteri menara ini? Banyak orang bertanya. Saya telah berada di depan menara ini selama 10.000 tahun, dan saya telah memahami banyak prinsip agung. Saya bahkan telah membaca banyak buku kuno, tetapi saya belum memahami misterinya. Namun, saya telah merasakan sedikit fluktuasi di menara ini, yang cukup bagus. Dia telah mengerti setengah dari pola di menara. Tetua Wan ini berbicara. Apa? Aku tidak tahu apa yang mengejutkan. Wan Zhen adalah seorang tetua dari Akademi Langit Berbintang. Akademi Langit Berbintang ada di Jalan Langit Berbintang kuno, mereka tidak akan meninggalkan jalan kuno ini, bahkan ketika jalan kuno itu tidak terbuka, mereka akan tetap di sini, sedangkan orang lain, mereka tidak dapat melihat mereka sama sekali. Hanya ketika jalan kuno itu terbuka, orang-orang ini akan muncul. Tapi ini tidak mutlak. Seperti yang dikatakan banyak praktisi, hanya dekan, wakil dekan, tetua, dan lainnya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi di Akademi Langit Berbintang yang dapat berjalan keluar dari jalan langit berbintang kuno ke alam utama sesuka hati. Tidak peduli kapan, di era manapun, mereka dapat melakukannya. Semua orang di depannya menatapnya, dan terkesima di dalam hati mereka. Apakah napas ini benar-benar dari sisi lain? Namun di bawah tatapan Lin Yan, Wan Zhen memang orang kuat dari sisi lain. Bahkan orang kuat dari sisi lain, setelah memahami begitu lama, baru memahami setengah dari pola di menara. Sepertinya akan lebih sulit bagi kita untuk memahami pola ini. Saudaraku, jangan melihatnya lagi, itu tidak ada artinya. Jalan kuno berbintang ini hanya terbuka untuk kita dalam waktu singkat, dan kita tidak bisa tinggal di sini selama 10.000 tahun. Sarjana itu menatap Lin Yan yang berdiri di sampingnya dan berkata, namun Lin Yan tertegun, lalu melihat pola-pola di menara itu. Jimat Tiangen. Lin Yan terkejut. Pola-pola ini persis seperti pola jimat Tiangeng. Hampir seketika, Lin Yan melihat banyak hal. Memang ada lebih dari satu Master Tiangeng di dunia. Pikir Lin Yan dalam hati. Pola ini pasti dibuat oleh Master Tiangeng. Siapakah dia? Di zaman dahulu, siapa lagi yang menjadi Master Tiangeng? Namun, dari separuh pola ini, saya dapat merasakan bahwa setelah 3 hari, menara ini akan terbuka, dan kemudian Anda dapat memanjat menara ini dan berlatih. Wan Zhen berkata, ini adalah kesempatan. Jika kamu bisa memasuki menara ini, kekuatan jiwamu bisa ditingkatkan. Petik 2. Boom, kata-kata ini langsung menimbulkan sensasi yang luar biasa. Mata banyak praktisi langsung berkumpul. Master Wan, apakah yang Anda katakan benar? Ada yang bertanya. Apa yang dikatakannya memang benar. Pada saat ini, sesosok berjalan keluar. Sosok itu adalah seorang kultivator muda dengan cahaya di matanya. Dia melihat ke menara dan berkata, "Yang mulia adalah
Itu dia. Petik 2. Bai. Pada saat ini, tempat itu benar-benar mendidih. Banyak praktisi memandang pemuda ini, dan hati mereka sangat terkejut. Bai Lou. Petik 2. Bangunan putih Paviliun Wang Tian. Petik 2. Sarjana itu juga terkejut dan segera menoleh. Paviliun Wang Tian. Lin Yan menatapnya, dan tiba-tiba rasa dingin keluar dari matanya. Hah! Sarjana di sebelahnya tiba-tiba merasakannya, sebaiknya kau tidak mengambil tindakan. Meskipun orang ini mengaku sebagai Bailu, itu jelas nama palsu. Aku belum pernah mendengar orang seperti itu di Paviliun Wang Tian, tapi, aura unik pada dirinya mungkin benar-benar dari Paviliun Wang Tian. Petik 2. Seorang praktisi Paviliun Wang Tian yang menggunakan nama palsu, sungguh menarik. Petik 2. Sang sarjana juga terkejut. Namun, dia tetap mengingatkan Lin Yan bahwa orang seperti itu pun tidak akan pernah tersinggung oleh Lin Yan. Tuan, apakah Anda juga menyadarinya? Wan Zhen menatap Bai Lou dan berkata, tidak seperti tetua Wan, aku baru memahami di sini selama 5 hari, dan aku sudah memahami misteri setengah dari baris-baris itu. Menatap Wan Zhen, Bai Lou berbicara. Meskipun dia memanggilnya Tuan Wan, tidak ada rasa kagum dalam nadanya. 5 hari, hanya butuh 5 hari. Hahaha, ada orang-orang berbakat di setiap generasi. Saya sudah tua sekarang, dan Paviliun Wang Tian memang unik. Wan Zhen menghela nafas. Sepertinya lingkaran penggemar telah terbentuk. Saya belum menemukan aturan spesifiknya, tetapi mereka yang ingin bergabung dapat bergabung. Saya akan memikirkannya lain waktu. Saudara Bai sungguh hebat. Saya datang ke sini 5 hari lebih awal dari Anda, dan saya baru saja memahami setengah dari kalimatnya. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba berdiri, menatap kultivator itu, banyak orang merasa kagum. Ini sebenarnya adalah seorang jenius dari klan bintang di wilayah langit berbintang kuno, bernama Wu Chen. Tubuhnya persis seperti namanya, tanpa noda dan tanpa setitik debu pun. Dikatakan bahwa fisiknya telah memasuki badan pantai seberang. Lagi pula, di dalam tubuh, ada darah pihak yang lain. Ini adalah cucu dari pantai seberang. 10 hari, kata Wan Zhen sambil tersenyum pahit. Ia membutuhkan waktu 10.000 tahun, sementara Bai Lou membutuhkan waktu 5 hari, dan Wan Zhen hanya membutuhkan waktu 10 hari. Menara ini tampaknya memiliki 99 lantai, tetapi apakah ada lantai ke-100, bahkan Wan Zhen tidak dapat melihatnya. Namun, selama mereka dapat memahami separuh pola tersebut, mereka akan dapat memindahkan diri mereka ke lantai 50 saat menara terbuka, sehingga mereka tidak perlu membuang waktu menaiki tangga di bawah. Ini adalah sesuatu yang hanya seorang jenius dapat melakukannya. Sekarang, meskipun Wan Zhen adalah orang kuat dari sisi lain, dia memandang Bai Lou dan Wu Chen sambil mendesah. Wow, saat berikutnya, beberapa praktisi juga berdiri. Mereka semua jenius, dan mereka juga memahami separuh pola tersebut. Namun, tidak seperti Bai Lou dan Wan Zhen, orang-orang ini memiliki leluhur yang kuat yang pernah melangkah ke jalan langit berbintang kuno dan menelusuri pola pada badan menara ini. Sebelum memasuki jalan langit berbintang kuno, para praktisi ini mengasingkan diri untuk memahaminya, hanya untuk menara ini. Ada yang butuh waktu sebulan untuk merealisasikannya, ada pula yang butuh waktu setengah tahun. Bahkan ada praktisi yang telah memperoleh pencerahan selama setahun penuh. Meskipun mereka telah memperoleh sejumlah warisan kenangan dari para leluhur mereka, dan memperoleh wawasan baru berdasarkan kenangan tersebut, yang semuanya berkat sumbangsi para leluhur mereka, namun senyum pahit Wan Zhen malah makin menjadi-jadi. Era besar telah tiba, dan semua orang jenius di dunia telah muncul, menyebabkan orang-orang kuat seperti dia dari sisi lain hampir musnah di era tersebut. Saudaraku, kamu telah melihat garis-garis ini. Apakah kamu ingin mempelajari persepsi mereka? Itu tidak mungkin. Orang-orang ini memiliki darah dari pihak lain. Kekuatan darah mereka diaktifkan oleh ingatan leluhur mereka. Mereka tidak memahaminya sendiri, tetapi mengandalkan ingatan para pendahulu dan leluhur mereka untuk memahami bersama dengan leluhur mereka. Kata cendekiawan itu. Sarjana itu penasaran tentang Lin Yan. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa Lin Yan berbeda dari orang biasa, jadi dia mengingatkan Lin Yan tadi untuk tidak bertarung dengan para praktisi Paviliun Wang Tian. Belajar untuk mendapatkan wawasan dari mereka. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan wawasan? Ini sungguh membuang-buang waktu. Lin Yan menggelengkan kepalanya.
Desir, desir, desir. Ketika Lin Yan selesai berbicara, banyak mata tiba-tiba tertuju padanya. Ada rasa dingin dalam tatapan itu. Apa maksudmu, Tuan? Apakah Anda tidak puas dengan waktu yang kami perlukan untuk memahami? Pada saat ini, seorang kultivator yang telah memahami selama setengah tahun berdiri. Dia masih seorang jenius dari domain langit berbintang kuno. Dia menatap tajam dan berkata, jadi Anda sedang mengolah kekuatan spiritual. Tampaknya Anda berasal dari alam Tiangeng. Hahaha, tidak heran, tidak heran. Alam Tiangeng. Para jenius seperti Bai Lou dan Wu Chen juga sedikit menggelengkan kepala. Harap tandai. Ini, mereka bahkan tidak memandang rendah alam lain. Tidak ada orang jenius di alam Tiangeng. Kalaupun ada, mereka adalah wanita. Ini adalah alam di mana Yin lebih kuat daripada Yang. Hahaha, seorang kultivator lain mencibir, dan ada penghinaan yang mendalam dalam senyumnya. Semua praktisi memandang Lin Yan, hampir dengan sarkasme. Dengan datangnya era yang hebat, kekuatan alam Tiangeng semakin kuat. Konon, sudah ada beberapa praktisi tingkat kaisar hebat di alam Tiangeng. Wah, sungguh menakjubkan. Tampaknya alam ini mungkin mampu menahan kekuatan salah satu jariku. Kata Wu Chen. Di jalan berbintang kuno ini, para praktisi dari alam Tiangeng adalah yang paling banyak diganggu. Di alam lain, kekuatan langit dan bumi menjadi kuat lebih awal. Dasar sampah yang tidak tahu apa-apa, keluarlah dari sini secepatnya dan berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Seorang kultivator tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Hal ini juga mengejutkan banyak orang. Ini adalah seorang kultivator dari domain langit berbintang kuno. Dia tidak dianggap jenius, dan di sini, dia bahkan dianggap orang yang biasa-biasa saja. Tetapi bahkan orang biasa-biasa saja dari domain langit berbintang kuno berani berbicara seperti ini. Ledakan. Kultivator ini bahkan mengambil tindakan langsung, ingin mengeluarkan Lin Yan dari sini. Setelah hidup di bawah bayang-bayang seorang jenius selama bertahun-tahun, pria ini akhirnya menemukan kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Dia ingin menekan Lin Yan di depan semua praktisi. Wah, namun, saat dia hendak melancarkan gerakan, Lin Yan menjentikkan jarinya, gelombang cahaya langsung muncul, lalu melesat maju. Fiuh! Kekuatan kultivator ini langsung meledak di bawah kekuatan spiritual Lin Yan. Adapun kultivator ini, dia memuntahkan darah dan mundur. Sampah! Lin Yan menatap kultivator itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Hanya satu kata yang membuat tempat itu sunyi. Cek-cek, ternyata dia punya kekuatan, pantas saja dia begitu merajalela. Kata Wu Chen dan praktisi lainnya. Dia lebih dari sekadar orang yang merajalela, orang ini, dia membunuh Jong Hyun, Wu Yun dan yang lainnya. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul, itu adalah Liu Tong. Lin Yan tidak terkejut dengan penampilannya. Lin Yan sudah merasakannya. Apa, dia, mendengar perkataan Liu Tong, daerah itu langsung menjadi kacau balau. Bahkan cendekiawan itu pun terkejut dan langsung berdiri sedikit menjauh dari Lin Yan. Bukan hanya dia, tetapi yang lain juga mundur ratusan meter, takut orang-orang akan salah paham bahwa mereka memiliki hubungan apapun dengan Lin Yan. Wu Yun memang hebat, tetapi Zhong Hyun, kekuatannya memang tidak sekuat itu, tetapi dia berasal dari klan Zhong. Wu Chen berkata, meskipun Zhong Hyun berasal dari benua Tianxuan, para kultivator di sini tahu betapa hebatnya klan Zhong. Selama bertahun-tahun, telah terjadi banyak pertukaran antara benua Tianxuan dan domain langit berbintang kuno. Hanya alam Tiangeng yang disegel dan tidak dapat dikunjungi. Oleh karena itu, para kultivator di benua Tian mendalam dan domain langit berbintang kuno semuanya sangat jelas mengenai kekuatan dahsyat di kedua wilayah ini. Banyak orang tahu bahwa Jong Hyun telah meninggal. Bahkan klan Zhong pun murka dan ingin membunuh pria itu di jalan berbintang kuno ini. Namun tak seorang pun menyangka bahwa orang yang berani membunuh Jong Hyun ada tepat di depan mereka. Alam Tiangeng, Yan Lin. Banyak orang berbicara sambil menatap Lin Yan. Orang ini sudah meninggal. Membunuh Jong Hyun berarti kematian yang sangat menyedihkan. Dia hanya orang yang sedang sekarat. Wu Chen, Bai Lou dan praktisi lainnya berhenti menatap Lin Yan dan langsung kehilangan minat. Bahkan Wan Zhen dan yang lainnya menggelengkan kepala sedikit. Karena klan Zhong ingin membunuh Lin Yan secara pribadi, mereka tidak lagi mempedulikannya. Namun, saat ini,
Kultivator yang terluka parah itu menatap Lin Yan dan berkata, kamu belum menyelesaikan masalah penghinaan terhadap kami tadi. Bukankah kamu mengatakan bahwa butuh waktu lama bagi kami untuk memahami separuh pola ini? Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk memahaminya?